Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikih, bisa dipanggil Fikih. Umur 22 tahun, asli Jakarta Pusat. Nah, sebelum saya masuk Pondok Pesantren Bin Ihsan Kamil, ya, sehabis lulus sekolah kelas 12 di SMK Muhammadiyah Jakarta. Nah, di situ saya sambil bekerja di Dewan Dakwah. Nah, kebetulan ketua Dewan Dakwah itu ingin membangun pondok. Beliau mengajak saya supaya saya menjadi santrinya. Nah, keinginan saya ingin masuk pondok pesantren begitu kuat karena saya ingin hijrah dari teman-teman saya yang dulu bandel. Saya ingin memperbaikan diri saya, makanya saya bertekad untuk masuk pesantren di Pesantren Bin Ihsan Kamil Bogor ini. Oke, katanya dulu ini sempat tawuran juga. Ya, memang dari SMP saya itu hidup di pinggir kota ya, dekat rel kereta api. Nah, emang pergaulan di sana sangat luar biasa. Di rumah pergaulan teman-teman di rumah luar biasa, dan juga pergaulan di sekolah juga luar biasa bandelnya. Makanya saya terbawa saya sampai dibilang sama guru paling bandel. Oke. Kenapa harus masuk pesantren dan kenapa pesantrennya waktu itu miliknya pesantren di Bogor? Awalnya sih dilarang sama abang saya karena dikira pesantren ini cuman ngurus peternakan saja. Tapi saya tidak beranggap seperti itu. Saya akhirnya bertekad untuk masuk pesantren Bin Ihsan Kamil. Saya udah bercoba 2 kali daftar pesantren yang gratis. Akhirnya karena saya nggak niat untuk masuk pesantren itu, saya gagal lolos. Akhirnya saya bilang ke Ustadz saya tidak dibolehin sama abang sepupu. Maka Ustadznya lah yang bilang langsung ke abang sepupu saya. Akhirnya saya dibolehkan untuk masuk pesantren di Bin Ihsan Kamil ini. Apa perbedaan pesantren Bin Ihsan Kamil Bogor dan pesantren lainnya? Nah, awalnya karena saya kenal sama Ustadz Jainal yang punya pesantren Bin Ihsan Kamil Bogor ini, ya, saya datang duluan, belum ada santri, adanya pegawai untuk ngurus peternakan. Nah, awalnya pendirinya pesantren ini tanggal 2 Desember 2018. Saya datang tanggal 20 November 2018. Nah, di situ saya suruh duluan ya, supaya menunggu teman-teman yang lain. Karena di sini saya angkatan pertama ya, makanya sini sangat luar biasa pesantrennya, beda sama pesantren yang lain. Karena di sini mempelajari ilmu agama plus mempelajari ilmu peternakan, pertanian, dan skill dan lainnya. Oke. Setelah lulus, dan bagaimana Fikih menjalani keseharian sebagai santri di sini? Gimana menjalani? Kegiatan pesantren sehari-hari di pesantren Bin Ihsan Kamil Bogor ini, ya, yang pertama kita sholat tahajud, ya, bangun pada pukul 3:30, ya, terus kita lanjut dengan sholat subuh. Habis sholat subuh kita tahfiz, menghafal Al-Quran, jadi tahsin, dan juga habis hafalan Quran kita bergegas untuk piket. Nah, di sini pesantren ini kita terbagi menjadi 3. Yang pertama di bidang peternakan, di marbot atau di bersihin musola dan halaman, dan yang ketiga memasak atau dapur, karena di santri ini dididik untuk mandiri. Nah, setelah itu, setelah piket kita belajar ilmu agama,
ilmu agama, ilmu fikih, sirah nabawiyah, ilmu tafsir, bahasa Arab dan lainnya. Nah, setelah itu kita piket lagi. Sebelum zuhur kita piket lagi untuk mengasihi hewan ternak, masak, dan membersihkan musola. Habis piket kita sholat zuhur bersama. Habis sholat zuhur bersama kita makan. Habis makan atau istirahat kita belajar lagi. Menjelang asar kita istirahat, kita sholat. Habis sholat kita sholat asar kita membaca al-masyurat. Habis membaca al-masyurat kita piket lagi di bidangnya masing-masing. Oke. Menjelang kelulusan waktu itu apa sih impian yang ingin Vicky capai setelah lulus dari pesantren di Kebumur? Yang ingin saya capai, saya semenjak di pesantren Minhajul Sunnah Kamil ini, saya melihat potensi saya di bidang peternakan. Karena kenapa? Saya tidak menganggap diberikan piket, saya tidak menganggap itu piket saja. Tapi saya menganggap yang mengurus hewan ternak ini adalah milik saya. Jadi hati saya tenang, hati saya lega. Saya menganggap peternakan ini punya saya. Makanya saya bertekad untuk menjadi pengusaha peternakan, terutama peternakan kambing susu. Kenapa saya ingin kambing susu? Karena pasarannya itu sangat luas. Banyak peternak-peternak lain yang saya kunjungi bahkan kehabisan stok karena banyak dicari susunya. Makanya saya bertekad untuk menjadi pengusaha peternakan susu. Makanya saya setelah lulus di pesantren, saya ingin mengabdi di pesantren, sekaligus saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Oke. Setelah lulus sekarang sebagai alumni, harapan ketika di pesantren itu tercapai atau enggak? Dan apa aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang, ya setelah saya lulus, saya disuruh belajar lagi tentang mengelola peternakan. Karena ilmu peternakan itu sangat luas. Mulai dari kita menyediakan kandang yang ideal untuk kambing-kambing, cari pakan, bahkan untuk belanjanya dan menjualnya. Itu saya harus belajar lagi. Karena kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita jangan malu, apalagi di bidang peternakan, terutama para pemuda sekarang. Para pemuda sekarang untuk di bidang peternakan ini sangat dilihat sangat menjijikan. Tapi untuk saya, apalagi saya orang Jakarta, saya tidak malu untuk di bidang peternakan karena saya mengingat para nabi SAW itu pengembala kambing. Makanya saya mengambil sunnah Rasulullah dan sekaligus dari kecintaan saya untuk merawat hewan ternak ini. Oke. Kegiatan Vicky setelah lulus selain belajar kelanjutan tentang kambing, apa kegiatannya? Misalkan apakah ada ilmu yang dipraktekkan dari agama di luar, baik dakwah dan lain? Nah, setelah saya fokuskan juga di bidang peternakan, saya juga fokus untuk berdakwah di sekitaran pesantren. Saya berkunjung ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah, sekaligus saya berdakwah bermasyarakat untuk membangun generasi muda yang lebih ideal lagi. Dan juga saya berdakwah di kaum marginal di Jakarta. Seminggu sekali saya ke Jakarta untuk berdakwah di ibu-ibu pemulung, ibu-ibu yang terpinggirkan, apalagi dalam urusan agama, itu sangat luar biasa. Makanya saya bertekad, saya ingin menjadi seorang pengusaha sekaligus menjadi dai untuk membantu mereka semua. Oke, sekarang pertanyaan terakhir,
apa pesan Vicky pada santri-santri yang sekarang masih di pesantren, ada di kelasnya, dan juga apa pesannya terhadap pemuda yang sekarang sedang kebingungan di luar, apakah diajak masuk pesantren sini atau gimana? Ya mungkin untuk adik-adik saya, terutama santri yang ada di pesantren Minhajul Kamil Bogor ini, teruslah menuntut ilmu. Ingat ya, karena di sini kegiatannya luar biasa, maka harus mengolah waktu. Mengolah waktu itu sangat luar biasa, makanya perlu perjuangan menuntut ilmu. Ingatlah, pertolongan itu Allah ada. Makanya terus bersemangat dalam menuntut ilmu Allah SWT dan menjadi pengusaha untuk membantu masyarakat di luar sana. Dan untuk para pemuda yang ingin masuk pesantren tapi tidak ada biaya, ayo saya mengajak untuk masuk pesantren di Minhajul Kamil ini, karena pesantren ini gratis 100%, mulai dari makan, asrama, dan yang lainnya. Cuman satu yang diminta oleh pesantren, yaitu keseriusannya dalam mempelajari ilmu agama sekaligus mempelajari skill dan bidang peternakan atau pertanian. Karena untuk dialah, untuk bekal dia, bukan untuk pesantren, tapi untuk bekal dia di tahun yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.